pagi, kami dari kelompok 4 hari ini hendak memaparkan terkait company profile Prima Hospital. Sebagai tugas project UTS Supply Chain Management, kelompok 4 ini terdiri dari Retma Damayanti, Grace Pascarina, Irmawati, Adinda Virginia, Devi Juwita, dan Dalia Jamal. Next. Outline yang akan dibahas di presentasi kali ini terkait profil Prima Hospital, visi misi dan motor rumah sakit, di manajemen rumah sakit, layanan unggulan rumah sakit, diagnostik pelayanan penunjang, digitalisasi dengan sistem ODO, lalu bisnis proses. Lanjut. Yang pertama terkait profil Prima Hospital, rumah sakit Prima ini merupakan rumah sakit umum dengan pelayanan kesehatan telah terakreditasi paripurna. Lokasinya di Jakarta Selatan yang mengutamakan pelayanan profesional dan teknologi modern dengan kapasitas 150 tempat tidur dan 15 poliklinik. Dilengkapi dengan layanan diagnostik terkini, rumah sakit ini sudah melayani sekitar 500 pasien rawat jalan setiap hari. Memiliki tingkat BOR atau bed occupancy rate hingga 75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Retno. Terima kasih. Visi misi, nilai budaya dan motor rumah sakit. Visi menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat di wilayah DKI Jakarta dengan layanan profesional, teknologi dan pendidikan. Untuk misinya memberikan layanan medis berkualitas dan terdampak, efek kepuasan pasien dengan sistem terintegrasi, mendorong efisiensi melalui transformasi digital, mewujudkan sarana pendidikan dan pelatihan. Untuk nilai budayanya berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk motonya mengutamakan mutu dalam pelayanan. Next. Layanan unggulan rumah sakit ada medical check-up dan rawat jalan spesialis. Deteksinya. Kemudian ada rawat inap terintegrasi. Pelayanan pasien rawat inap dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. Kemudian ada instalasi gawat darurat, IGD 24 jam siap melayani kebutuhan mendesak. Kemudian ada instalasi farmasi, laboratorium, dan radiologi digital. Pemenuhan obat dan akses, pemeriksaan medis modern dengan teknologi digital terkini. Next. Kemudian ada diagnostik pelayanan penunjang, ada ultrasonografi atau USG 3D dan 4D, CT scan, C-arm, operating microscope, vacuumultiplication dan laser. Kemudian ada dializer atau unit hemodialisa. Selanjutnya, digitalisasi dengan sistem ODO atau ERP. Modul utama ada Hospital Management System, Inventory Management, Obat dan Alkes, Purchase Management, Sales Management, Akunting Otomatis, dan CRM dan Helpdesk. Keunggulannya adalah proses terintegrasi mulai dari penginputan resep, pengurangan stok, tagihan otomatis, hingga pelaporan keuangan dan transparansi dan akurat. Memudahkan manajemen rumah sakit dan meningkatkan efisiensi persediaan dan kecepatan pelayanan seluruh stakeholder. Next. Di manajemen rumah sakit ada direktur, Dr. Insinyur Agung Terminanto, kemudian ada kepala bagian keuangan ada Apoteker Dinda, kepala bagian medik dan perawatan ada Apoteker Retno, kepala bagian HRD dan penelitian ada Apoteker Devi, kepala bagian pelayanan operasional ada Apoteker Irmawati, kepala sub bagian pengadaan ada Apoteker Retno, kepala sub bagian logistik ada Apoteker Dalia, kepala sub bagian marketing ada Apoteker Grace, dan kepala sub bagian FIMR ada Kak Devi. Selanjutnya dibantu oleh Kak Irma. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada Rumah Sakit Prima Hospital ini memiliki beberapa vendor dan tekanan serta produk, di mana prinsipal yang bekerja sama adalah PT Sanbe Pharma, PT Kompiva, dan PT Kalbe Pharma, dan distributornya adalah PT Binasan Prima, PT Anugrah Warmindo Lestari, dan PT Ensekal Putra Mega Trading. Produknya di sini adalah Sanmol 500 mg tablet sebanyak 1000 tablet, Polafit tablet sebanyak 1000 tablet, dan Sanadil sirup 100 ml sebanyak 50 botol. Next. Untuk bisnis proses dari Rumah Sakit Prima ini adalah pertama adalah customer management. Di sini kita akan dimulai dari instalasi farmasi dalam menerima resep, dilakukan pelayanan pasien terkait kebutuhan obat, alat kesehatan, dan pelayanan penunjang medis. Selanjutnya, request supply, di mana akan dilakukan pembuatan ROQ dan quotation dengan melakukan pelayanan pasien terkait resep yang diterima dengan membuat quotation yang menjadi sales order sesuai resep kebutuhan pasien. Selanjutnya pembuatan invoice dengan menginput transaksi untuk pembayaran biaya pembelian obat oleh pasien sesuai resep. Dan terakhir adalah proses pasien melakukan pembayaran. Di
melibatkan bagian akunting untuk menerima pembayaran pasien sesuai dengan biaya pembelian obat atau resep. Selanjutnya, untuk transaksi penjualan resep rawat jalan, di sini melibatkan tiga macam, yaitu pasien, penerimaan resep, dan pembuatan non-invoice, di mana untuk pasien atas nama Ibu Nia dari Poliklinik Opsjin menerima resep dari dokter yang ditebus ke instalasi farmasi. Dari sini, dilakukan penerimaan resep dan pembuatan quotation oleh instalasi farmasi. Kemudian setelah itu akan dilakukan quotation menjadi harga obat diketahui dan disetujui oleh pasien. Selanjutnya adalah pembuatan invoice, billing, dan paid dengan melakukan invoice berdasarkan quotation yang telah disetujui pasien. Transaksi tercatat otomatis pada modul sales, inventory, dan accounting setelah pasien melakukan pembayaran. Next. Di sini tampilan dari resep rawat jalan dari Rumah Sakit Primea Hospital terhadap pasien atas nama Ibu Nia berasal dari Dr. Yana SPOG Poliklinik Obstetri dan Ginekolog pada tanggal 20 Mei 2025 dengan resep sebagai berikut: Sanmol tablet 500 mg sebanyak 30 tablet, Atraminem 3 kali sehari 1 tablet, kemudian Polafit 400 mikrogram sebanyak 30 tablet dengan Atraminem 1 kali sehari 1 tablet, dan Sanadril sirup sebanyak 1 botol dengan Atraminem 3 kali sehari 1 sendok makan. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisnis proses inventory. Yang pertama yaitu dilakukan monitoring minimal dan maksimal stok dengan cara melakukan pemantauan persediaan yang telah dibawa minimal stok untuk dilakukan pembuatan purchase order oleh bagian pengadaan. Yang kedua, pembuatan RFQ dan PO PBF, yaitu melakukan permintaan RFQ ke PBF untuk diubah menjadi PO setelah disetujui oleh pihak manajemen. Setelah dilakukan perorderan, lalu dilakukan penerimaan barang atau penerimaan obat, yaitu dengan cara melakukan penerimaan obat dari PBF dan memvalidasi sehingga diterima dan tercatat secara sistem. Setelah itu dilakukan penginputan lot number sesuai dengan obat yang diterima. Setelah itu, setelah selesai diproses di farmasi, maka akan dilakukan pembayaran oleh bagian accounting. Bagian accounting melakukan pembayaran ke PBF sesuai dengan biaya purchase order dan barang diterima oleh bagian gudang. Next. Bisnis proses inventory ini ada 3 tahapan, yaitu bagian BSP dengan pemesanan Sanmol, kemudian Polafit, dan Sanadril sirup. Lalu untuk bagian gudang, dia akan menerima pesanan yang telah dipesan oleh bagian pengadaan. Yang ketiga, dilakukan pembuatan lot number oleh bagian gudang. Kemudian dilakukan bisnis proses accounting. Bagian accounting yang pertama dilakukan adalah penerimaan pembayaran pasien, yaitu dengan cara menerima billing pasien. Kemudian bagian accounting akan melakukan pelunasan berdasarkan billing pemberian obat yang telah dilunasi oleh pasien. Kemudian melakukan pembayaran ke PBF, yaitu menerima invoice dari PBF. Bagian accounting akan melakukan pembayaran berdasarkan invoice pembelian obat ke rekanan. Lalu yang ketiga akan dilakukan penetapan nilai aset. Bagian accounting akan melakukan rekap aset yang dimiliki oleh rumah sakit dan perhitungan terhadap depresiasi nilai aset. Lalu bagian accounting ini akan membuat laporan keuangan, yaitu berupa pendapatan, pengeluaran, dan biaya-biaya tak terduga. Next. Untuk bisnis proses accounting ini prosesnya ada 2. Yang pertama itu pelunasan ke PBF, yang kedua itu penerimaan pembayaran pasien. Pelunasan ke PBF ini bagian accounting akan melunasi faktur-faktur yang masuk ke bagian accounting, seperti misalnya PT BSP, itu akan dilakukan pembayaran oleh bagian accounting. Kemudian untuk penerimaan pembayaran pasien, misalnya pasien atas nama Ibu Nia membeli obat di Rumah Sakit Primea dengan rincian Sanmol 30 tablet, Polafit 30 tablet, dan 1 botol Sanadril sirup. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya bisnis proses bagian purchasing. Di sini akan diawali dengan pembuatan permintaan penawaran atau RFQ ke BPBF dengan adanya RFQ dan quotation. Kemudian akan pada pembuatan purchase order atau PO berdasarkan quotation yang sudah ada. Kemudian pengiriman purchase order setelah disetujui oleh manajemen akan dikirimkan
terima kasih. Untuk bisnis proses operasional rawat jalan, di sini pasien melakukan pendaftaran, yaitu Ibu Nia akan melakukan pendaftaran secara online ataupun website ke Poliklinik Opjin, kemudian akan mendapatkan jadwal kedatangan sesuai jam praktik dokter. Kemudian setelah pasien datang, dia akan melakukan pemeriksaan di Poliklinik Opjin yang dilakukan oleh dokter Dian spesialis, di mana di sana pasien akan menerima resep yang terdiri dari Sunmol, Polavit masing-masing 30 tablet dan 1 botol Sanadru sirup. Kemudian secara inline dia akan link ke instalasi farmasi yang kemudian obat akan diserahkan dan dikirim oleh instalasi farmasi ke pasien. Pelunasan akan dilakukan ke bagian kasir dan juga penyerahan obat akan dilakukan oleh farmasi. Namun di sini obat akan terkirim langsung ke pasien. Ya, next. Kemudian bisnis proses operasional pasien rawat inap, di sini Ibu Nia akan kembali lagi datang ke UGD dengan keluhan nyeri perut di bagian bawah, kemudian disertai mual dan sedikit perdarahan. Kemudian pada saat di UGD di sini akan dilakukan pemeriksaan USG, di mana di sini terdeteksi abortus imminens ya dari hasil laboratorium juga. Kemudian dianjurkan untuk pasien melakukan rawat inap. Dan selama rawat inap, pasien akan menerima resep yaitu Premaston, Polavit, Sunmol, ranitidin juga diinfus dengan RL. Dengan kondisi pasien yang membaik dan hasil USG dan laboratorium yang baik, pasien akan diizinkan pulang dan melakukan pelunasan transaksi rawat inap dengan billing senilai 4 juta rupiah. Next. Untuk bisnis proses bagian marketing, di Rumah Sakit Premia, bagian marketing terdiri dari 2 bagian, yaitu marketing internal dan eksternal, di mana beberapa kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut. Untuk marketing internal, berupa kegiatan kuesioner pasien, kepuasan pasien, kemudian juga pemantauan utilisasi dari poliklinik dan jadwal praktik dokter, adanya seminar untuk pasien, kemudian juga pelatihan bagi SDM, terutama di frontliner, pemanfaatan WhatsApp dan email, kemudian juga pemberian edukasi karyawan tentang layanan unggulan rumah sakit, pembuatan brosur, banner, kemudian publikasi juga artikel kesehatan, testimoni pasien dan pemanfaatan aplikasi mobile dan juga pengadaan merchandise untuk souvenir pasien ya bagi yang ke rumah sakit. Kemudian juga kegiatan eksternal marketing berupa merekrut dokter poliklinik untuk praktik, pembuatan website, kemudian juga promosi melalui Instagram, lomba-lomba foto bayi maupun bayi sehat, health talk dokter ataupun nakes rumah sakit, kemudian juga adanya kunjungan klinik, puskesmas dan perusahaan. Fee rujukan juga di cover oleh marketing eksternal, kunjungan sekolah, pemeriksaan gigi anak, klinik tumbuh kembang dan juga kerjasama dengan radio maupun televisi lokal. Sponsorship untuk kegiatan komunitas rumah sakit sekitar, booth RS, open house dan juga tour edukatif bagi murid-murid yang datang ke rumah sakit. Next. Alur proses bagian marketing di sini dimulai dari perencanaan strategis yang dibuat oleh bagian marketing berdasarkan data utilisasi layanan, laporan kepuasan pasien maupun tren maupun target manajemen yang tercapai yang disusun melalui analisa SWOT, kemudian segmentasi pasar dan penetapan tujuan dari marketing itu sendiri sebagai penyusunan rencana dan kalender kegiatan tahunan. Dari sini dibuatkan suatu program kegiatan di mana rencana teknis kegiatan yang siap dilaksanakan berdasarkan agenda kegiatan yang telah disusun dan disetujui oleh manajemen rumah sakit. Kemudian kegiatan ketiga adalah pelaksanaan di mana mengeksekusi dari rencana kegiatan yang telah disetujui berupa kegiatan promosi, penyuluhan, kunjungan dan lain-lain sesuai kalender kegiatan. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi dari laporan hasil kegiatan. Diberikan suatu rekomendasi untuk perbaikan program serta evaluasi kegiatan berkelanjutan dalam upaya peningkatan brand maupun loyalty rumah sakit. Next. Hubungi kami, peluang kerjasama dengan Rumah Sakit Premia dapat mengkontak Rumah Sakit kami di Jalan Kesehatan Jakarta Selatan dengan email premia@gmail.com dan website tercantum, di mana peluang kerjasamanya dapat berupa manajemen sistem, pengembangan sistem informasi rumah sakit maupun kerjasama dengan asuransi dan BPJS. Next. Demikian untuk presentasi kelompok 4. Terima kasih.